Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kembali kita pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tentang buku tema 1 subtema 3, yaitu bidang studi yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, yang akan kita bahas di bahasa Indonesia ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan sama saja dengan teks pada umumnya. Teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukungnya juga dapat ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama apa yang dibicarakan atau dibacakan oleh seseorang. Salah satu contohnya adalah, simak sejenak anak-anak, Ibu akan membacakan contoh teks lisan. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang di Indonesia akan dimanjakan oleh makanan tradisional tersebut. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan makanan berbagai macam jenis, rasa, hingga ke cara penyajiannya. Ada berbagai makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti tabda hingga ke kudapan seperti getuk. Dari cerita yang sudah Ibu bacakan itu, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa dapat juga ditemukan bahwa gagasan pokoknya ada pada makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya dapat kita temukan pada 1. Makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan cara penyajian. 3. Jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga ke kudapan. Jadi anak-anak, sudah kita simpulkan bahwa gagasan pokok atau kalimat utama dan kalimat pendukung sudah kita sama-sama temukan dan sudah kita sama-sama dengarkan. Itulah anak-anak, kira-kira pembelajaran kita bahasa Indonesia pada siang hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah anak-anak, seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran bahasa Indonesia tadi, bahwasanya di Indonesia ini kaya akan keragaman budaya, keragaman makanan, dan lain-lain sebagainya. Adapun makanan tradisional yang beragam-ragam itu contohnya adalah salah satu yang ada di Bengkulu saja. Misalnya yang ada di tempat kita ini adalah nasi tompeng, nasi jambar, kue tat,
dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi yang terdapat di provinsi kita sendiri anak-anak, yaitu Provinsi Bengkulu. Dan ada juga yang makanan pokok dari daerah Jawa Barat, misalnya nasi timbel. Nasi timbel itu dari Jawa Barat, juga dari Bali nasi jinggo. Dari Papua ada juga papeda dan bubur Manado, tentunya dari Sulawesi Utara. Itulah macam-macam keragaman makanan tradisional kita yang ada di Indonesia anak-anak. Tapi yang perlu anak ingat adalah makanan yang ada pada daerah kita sendiri, yaitu makanan tradisional Provinsi Bengkulu, seperti nasi tompeng, nasi jambar, kue tat, kue sarang punai, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah dari provinsi kita sendiri, yaitu Provinsi Bengkulu. Kira-kira sampai di sini anak-anak pembelajaran kita. Mungkin anak-anak sudah paham mengenai keragaman budaya, keragaman makanan tradisional kita yang ada di Bengkulu dan daerah lain-lain tadi. Kira-kira Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.